Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep zakat, infak, dan sedekah. Kelompok 4 yang beranggotakan Bilal Muhammad Ramadan, NIM 205221250, Roisatul Maghfirah, NIM 205221251, Laili Isnaini, NIM 205221252, Alvina Alfianti, NIM 205221253. Yang pertama yaitu zakat. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Perintah zakat. Mengenai zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar-rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya sebagai rukun yang ketiga di antara rukun Islam yang 5. Sebagaimana sabdanya yang artinya, Islam itu dibangun berdasarkan rukun yang 5, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan seruan agar manusia mengerjakan sholat 5 waktu, lalu seruan agar manusia menzakati hartanya apabila telah tercukupi haul dan nisabnya. Kemudian menganjurkan manusia agar sholat berjamaah dalam hal bermasyarakat. Ada 3 unsur penting untuk membentuk sebuah masyarakat dan bersatu dan penyayang, yaitu sholat, zakat, dan ruku. Infak. Pengertian infak. Infak berasal dari anfak, yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perintah berinfak. Firman Allah tentang infak surat Al-Baqarah ayat 245. Ma'adzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu kembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa kita sebagai manusia jangan pelit dalam bersedekah. Jika dapat rezeki, maka nafkahkan harta di jalan Allah, maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikan pada anak yatim piatu atau tetangga yang membutuhkannya. Dan jika harus yakin bahwa Allah yang akan menyempitkan serta meluaskan rezeki. Setelah apa yang kamu keluarkan dilipat gandakan, Allah akan memberikan balasan atas amal baik yang telah kamu berikan saat kematian. Pengertian sedekah. Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab as-sedekah. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu kepada
tanpa ada tukaran karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sedekah, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Perintah sedekah yaitu firman Allah tentang sedekah Al-Baqarah ayat 245. Ma'adzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa kita sebagai manusia jangan pelit dalam bersedekah. Jika dapat rezeki, maka nafkahkan harta di jalan Allah, maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikan pada anak yatim piatu atau tetangga yang membutuhkannya. Dan kita harus yakin bahwa Allah yang akan menyempitkan serta meluaskan rezeki. Setelah apa yang kamu keluarkan dilipat gandakan oleh Allah akan memberi balasan atas amal baik yang telah kamu berikan saat nanti kematian. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat terdiri dari dua macam jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hukum dari sedekah dan infak adalah sunnah. Mereka sama-sama memiliki hukum sunnah, namun ada perbedaan. Infak sebatas hanya menyisihkan harta, sementara sedekah bisa berupa harta atau yang tidak meliputi harta seperti memberikan senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, dan sebagainya. Jika zakat adalah nisab, infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemilik untuk menentukan waktu dan beserta harta yang dikeluarkan sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran, perintah infak ditunjukkan kepada setiap orang yang bertakwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Manfaat zakat, infak, dan sedekah. 1. Membersihkan harta, yaitu untuk membersihkan harta yang kamu miliki. Setiap harta yang didapatkan ada sebagiannya adalah milik orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan berinfak kamu bisa membersihkan harta yang kamu miliki dan menambah keberkahannya. 2. Menambah rezeki. Banyak orang mengira bahwa dengan berinfak dan bersedekah, harta akan berkurang dan habis. Ini adalah anggapan yang salah. Berinfak dan bersedekah justru akan membuat rezeki kamu semakin berlimpah. 3. Menolak bala atau musibah. Keutamaan bersedekah dan berinfak yang selanjutnya adalah dapat menolak bala atau musibah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa satu-satunya amalan yang dapat menolak musibah adalah berinfak dan bersedekah. 4. Dilindungi pada hari kiamat. Keajaiban lainnya yang akan kamu dapatkan dari berinfak dan bersedekah adalah dilindungi ketika hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang beriman akan selamat di hari kiamat karena infak dan sedekahnya. Jadi, jika kamu ingin terlindung di hari kiamat, perbanyaklah untuk berinfak dan bersedekah. Hikmah infak diampuni segala dosanya. Hikmah dari melakukan infak dan sedekah adalah diampuni segala dosanya. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka, karena semua dosanya sudah diampuni. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa harta yang diinfakkan akan menjadi benteng pada saat hari pembalasan kelak. Menyempurnakan ibadah. Di dalam surat Al-Imran ayat 92 dijelaskan bahwa kebajikan atau ibadah yang kamu kerjakan tidak akan sempurna jika kamu tidak berinfak dan bersedekah. Hal ini tentu sudah jelas bahwa infak adalah penyempurna ibadah kamu.
Jika sholat adalah ibadah yang berhubungan kepada Allah, maka infak adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Masuk surga dengan pintu khusus. Orang yang gemar berinfak dan bersedekah termasuk orang yang dermawan, dan Allah sudah menjanjikan pintu khusus untuk orang-orang dermawan. Pintu surga ini bernama Babus Shadaqah yang berada di urutan ketiga setelah pintu surganya untuk para nabi dan para ahli ibadah. Semakin kamu memperbanyak infak dan sedekah, maka pintu ini akan terbuka lebar untuk kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.